Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ahlis niyyati. Kaum muslimin, kaum muslimat, ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di malam yang indah ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya dalam rangka untuk ibadah kepada Allah dan menghadiri majelis zikir yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan apa yang kita lakukan ini termasuk amal kebajikan, termasuk amal yang bermanfaat, yang kelak kita akan mendapatkan buah dan pahalanya di suatu hari yang tidak bermanfaat di dalamnya kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, bersih dari syubhat dan bersih dari penyakit syahwat. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk menghadiri majelis ilmu seperti ini, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah suatu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menghendaki kebaikan bagi kita di dunia dan akhirat kita. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan baginya tentang ilmu agama. Maka bersyukurlah kepada Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah. Bergembiralah, banggalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada Anda untuk menuntut ilmu. Dan jagalah, pertahankanlah nikmat ini sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat, kita semuanya membutuhkan ilmu. Bahkan kebutuhan kita kepada ilmu lebih daripada makanan dan minuman kita. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, hajatun nasi ilal ilm asyaddu min hajatihim ila syarabi wa ta'am. Kebutuhan manusia kepada ilmu lebih daripada kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Oleh karenanya, tak henti-hentinya kita menganjurkan kepada diri kami pribadi dan kepada saudara-saudara kami dimanapun berada untuk menyibukkan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu Al-Quran dan ilmu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Tema pembahasan kita kali ini insyaallah taala adalah mengenai landasan keropos ahlul bid'ah, landasan rapuh ahlul bid'ah. Berbicara tentang topik landasan agama adalah topik yang sangat penting untuk diulas dan dibahas. Kenapa demikian? Karena berbicara tentang landasan agama, sumber beragama adalah perkara yang sangat penting. Sebab bila seorang telah membangun agamanya dengan pondasi-pondasi yang benar, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, maka semua permasalahan kehidupan ini, baik akidah, akhlak, ibadah,
dan sebagainya akan menjadi benar, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana sebaliknya, bila dia membangun agamanya dengan pijakan-pijakan, landasan-landasan yang salah, landasan-landasan yang lemah, maka tiada artinya ibadah, tiada artinya muamalah yang dia lakukan, karena semuanya dibangun di atas kaidah, dibangun di atas pondasi yang keropos. Idza mal aslu ghairu zakin fama tazku madad dahril furu'u. Seorang penyair pernah mengatakan, apabila pondasi seorang sudah tidak kuat, maka selama-lamanya cabang pun tidak kuat. Ibarat seorang yang membangun rumah, bila dia tidak memperkokoh pondasinya, maka rumah akan roboh dan menjadi kuburan bagi pemiliknya. Oleh karenanya, hendaknya seorang muslim untuk berputar bersama dalil, membangun agamanya dengan pondasi yang kokoh, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dia berputar bersama Al-Quran dan hadis kemanapun dia berputar. Sebagaimana kata Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, naduru ma'as sunnati haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah kemanapun sunnah berputar. Dan semoga Allah merahmati Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala tatkala beliau mengatakan, in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athari faf'al. Jika kamu mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali berdasarkan dalil, maka lakukanlah. Artinya, hendaknya seorang muslim di dalam beragama, di dalam kehidupan ini selalu mendasari, melandasi dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena pentingnya sumber agama inilah Rasulullah SAW selalu mengulang-ulang wasiatnya di setiap khutbahnya dengan sabda beliau, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran, kalamullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini selalu diulang-ulang oleh Nabi Muhammad SAW pada setiap khutbahnya, dan diulang oleh para khutib pada setiap khutbahnya, menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita memperhatikan pondasi yang kuat, landasan beragama yang kokoh, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Bila kita telah mendasari landasan agama kita dengan Al-Quran dan hadis, maka kita tidak butuh kepada landasan-landasan yang lainnya seperti akal, filsafat, mimpi, perasaan, dan sebagainya. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah, perlu diketahui sebelum kita menginjak kepada pembahasan inti, bahwa pedoman agama, landasan utama yang benar di dalam agama Islam adalah dua. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih pendapat dalam perkara apapun, urusan apapun, fi syai'in nakira, umum, maka kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasulullah. Apa maksudnya mengembalikan segala perselisihan kepada Allah dan Rasulnya? Para ulama ahlu tafsir sepakat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abdul Aziz Al-Kinani dalam kitabnya Al-Haidah, dan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Risalah Tabukiyah, bahwasanya para ulama bersepakat maksud mengembalikan kepada Allah yaitu Al-Quran, dan maksud mengembalikan kepada Rasulullah, jika Rasulullah masih hidup maka kita kembalikan kepada Rasulullah secara langsung, dan jika Rasulullah telah meninggal dunia maka maksudnya adalah kita kembalikan kepada sunnahnya dan hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Jadi landasan agama yang benar adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan dalam kitabnya Al-Faqad ja'alallahu al-haqqa fi kitabih
summa fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan kebenaran hanya ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengatakan, kullu mutakallimin 'alal kitabi was sunnah fahuwal jidd wa ma siwahuma fahuwa hadayan. Barang siapa yang berbicara tentang agama berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, maka itulah orang yang benar, orang yang sungguh-sungguh. Adapun orang yang berbicara tentang agama tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka sesungguhnya dia telah mempermainkan agama, dia telah bercanda, dia telah mengigau di dalam agama Islam ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa landasan agama di dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis? Karena Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabul la raiba fi." Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada kerancuan dan kesesatan di dalamnya. Semua apa yang terdapat di dalam Al-Quran, maka itu adalah pasti benar. Tiada kesesatan dan kesalahan di dalamnya. Tiada kezaliman di dalam hukum-hukumnya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu, sidqa, jujur di dalam berita-beritanya, wa adla, dan adil di dalam hukum-hukumnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'annya, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak ada kebatilan datang di dalam Al-Qur'an ini, baik dari arah depan maupun dari arah belakang. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk menjaga Al-Quran sampai kiamat tiba. Tiada satupun orang yang berusaha untuk menambahi, merusak, mencampur adukkan Al-Quran, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan bongkar kedoknya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga Al-Quran. Adapun hadis, kenapa hadis dijadikan sebagai landasan yang kuat? Karena hadis pada hakikatnya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara berdasarkan hawa nafsunya, namun berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Musnad Imam Ahmad dan Abu Dawud dalam sunannya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekhul Albani dalam As-Sahihah, bahwa Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kadang engkau bercanda, kadang engkau marah. Afanaktubu kullama taqul? Apakah saya harus menulis semua yang kamu ucapkan? Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, uktub fawalladzi nafsi biyadihi la yahruju minhu illa al-haq. Tulislah wahai Abdullah, karena tidak ada yang keluar darinya. Beliau mengisyaratkan kepada lidahnya, tidak ada yang keluar dari lidahku ini kecuali al-haq, kebenaran. Maka apa yang disabdakan oleh Nabi pasti benar adanya, karena hadis adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Al-Quran. Ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah bahwa saya diberi Al-Quran dan sepertinya, seperti Al-Quran juga, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka alangkah celakanya segelintir orang yang disebut dengan kelompok Quraniyun atau ingkar sunnah, yang menyatakan bahwa cukuplah kita dengan Al-Quran saja, kita tidak membutuhkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesungguhnya mereka adalah kelompok yang menyimpang dan kelompok yang sesat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari telah mengabarkan tentang adanya tipe orang seperti ini. Yushiku rajulun syab'ana ala arikatih ya'tihil amru min amri fayaqul ma wajadna fi kitabillah ittaba'na. Akan ada seorang yang kenyang, kemudian dia bersandar di atas permadaninya, kemudian dia mengatakan, apa yang kami dapati di dalam Al-Quran itulah yang kami ikuti. Padahal datang kepadanya hadis Nabi Muhammad SAW. Dia menolaknya. Dia mengatakan cukuplah dengan Al-Quran saja.
kita nggak butuh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini adalah pemikiran yang sesat dan menyimpang. Ya, katakan kepada mereka, jika kita mencukupkan dengan Al-Quran saja, tanpa hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sholat Anda? Bagaimana puasa Anda? Bagaimana zakat dan haji Anda? Karena hal itu tidak diperinci di dalam Al-Quran, namun hanya diperinci di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya jadi teringat dengan sebuah kisah cerita yang disampaikan oleh Ustadzuna Al-Fadil Abu Unais Abdul Hakim bin Amir Abdad dalam risalahnya Risalah Bid'ah. Beliau pernah berdialog dengan seorang ingkar sunnah. Ya, dia mengatakan cukup kita dengan Al-Quran saja, adapun hadis kita nggak perlu. Apa dalilnya? Dia mengatakan dalilnya adalah hadis kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya Al-Quran. Loh, kamu menolak hadis tapi berdalil pakai hadis. Ya, berdalil dengan hadis. Maka ini sungguh aneh tapi nyata. Selanjutnya ayyuhal ikhwah, setelah kita memahami bahwa landasan di dalam beragama yang benar, landasan beragama yang benar adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan satu lagi, ya, yaitu al-ijma. Namun perlu diketahui bahwa ijma adalah cabang dari Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Kenapa saya katakan ijma adalah cabang dari Al-Quran dan hadis? Karena tidak mungkin ijma terwujudkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ijma itu pasti berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita masuk kepada materi inti pembahasan kita kali ini, yaitu landasan-landasan keropos ahlul bid'ah. Ayyuhal ikhwah, kita perlu mengenal landasan-landasan keropos ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang dari landasan yang kita sebutkan tadi. Untuk apa? Agar kita mewaspadainya dan agar kita tidak terjerumus di dalam landasan-landasan mereka. Sebab mengetahui kesalahan itu penting agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Dahulu dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Hudzaifah ibnul Yaman pernah mengatakan, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafata ayyudrikani. Adalah para sahabat sering bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, tapi saya bertanya kepada beliau tentang kejelekan karena saya khawatir terjerumus di dalamnya. Oleh karenanya penyair mengatakan, araftu syarra la lisyarri lakin litawaqi wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fi. Saya mengenal kejelekan bukan untuk kulakukan, tetapi untuk kewaspadaan. Sebab seorang yang tidak mengenal kejelekan dari kebaikan, bisa jadi dia akan terjerumus di dalam kejelekan tanpa dia sadari. Setelah itu, insyaallah ta'ala kita akan menyebutkan tentang landasan-landasan ahlul bid'ah. Landasan pertama, pijakan pertama ahlul bid'ah adalah bersandar kepada hadis-hadis yang tidak sahih. Baik hadis-hadis itu adalah dhaif, lemah, maudhu, palsu, atau la aslalah, tidak ada asal usulnya sama sekali. Ayyuhal ikhwah, perlu kita ketahui bahwa berdusta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perbuatan dosa, bahkan dosa besar dengan kesepakatan para ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang mutawatir, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka silahkan dia mengambil tempat duduknya di neraka. Berdusta kepada Rasulullah tidak seperti berdusta kepada orang lain. Karena berdusta kepada Rasulullah konsekuensinya besar. Pada hakikatnya dia telah berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdusta kepada umat Islam dan berdusta kepada agama Islam. Oleh karenanya para ulama sepakat bahwa berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dosa besar. Bahkan Al-Imamul Juwaini, ya, beliau menukil dari bapaknya bahwasanya bapaknya berpendapat
kafirnya orang yang berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, perlu diketahui bahwasanya hadis itu adalah landasan apabila hadisnya sahih. Adapun apabila hadis itu tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebagaimana dikatakan oleh para ulama, wujuduhu ka'adamihi, adanya sama seperti gak ada. Adanya hadis tersebut sama saja seperti gak ada. Sebab hadis apabila tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti itu bukan ucapan Nabi. Tidak bisa dijadikan sebagai sandaran di dalam beragama. Dari sini dapat kita ketahui, merupakan musibah besar yang menimpa umat ini, bahkan menimpa para tokoh mereka, adalah banyaknya, tersebarnya hadis-hadis yang tidak sahih, kemudian mereka jadikan sebagai landasan di dalam beragama. Ya, bahkan landasan di dalam berakidah, keyakinan. Tidaklah pemikiran wahdatul wujud, bersatu dengan Tuhan, kecuali berdasarkan kepada hadis, ma wasi'ani sama'i wala ardi walakin wasi'ani qalbu abdil mu'min. Langitku dan bumiku tidak cukup untukku, tapi hati hambaku cukup untukku. Ini hadis pijakan orang-orang yang berpemikiran wahdatul wujud, bersatunya Tuhan dengan hamba. Seperti yang dipromosikan oleh Ibnu Arabi As-Sufi atau Ibnu Al-Farid atau Al-Hallaj, dan disebarkan sampai sekarang ini, diwarisi oleh orang-orang tasawuf. Di antara mereka adalah Agus Mustafa dalam kitabnya Bersatu dengan Tuhan. Ya, dan pemikiran ini mengarahkan kepada kita untuk bebas dari takalif, perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan kaget kalau kita mungkin pernah dapat cerita, ada seorang tokoh agama, apabila ditanya dia nggak sholat, nah dia udah sholatnya di Mekah, padahal di kamar. Ya, atau tatkala dia minum khamar, ya, oh enggak, itu hakikatnya enggak minum khamar. Minum susu, ngeteh dia, lagi ngopi. Kenapa? Karena sudah dia tidak terikat lagi dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah bersatu dengan Tuhan. Menarik sekali apa yang diceritakan oleh Imam Ad-Dhahabi dalam Siyar A'lamun Nubala, bahwa ada seorang sufi mengatakan kepada seorang ulama as-salaf, al-ghina'u halalun li annani qad wasaltu. Nyanyian halal bagi saya karena saya sudah sampai ke tingkat. Maka ulama tersebut mengatakan, na'am wasalta lakin ila sakor. Betul, kamu sudah sampai, tapi ke neraka sakor. Ya. Demikian juga pemikiran yang lain dan bid'ah, kemungkaran dan kesesatan, kebanyakan pedomannya adalah hadis-hadis yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu landasannya adalah hadis yang palsu, bahkan hadis yang tidak ada asal usulnya. Man aqama mauludi kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang mendirikan perayaan Maulidku, maka saya akan memberikan syafaat besok pada hari kiamat untuknya. Wa man anfaqa dirhaman li maulidi, ya, ka'annama anfaqa uhudan jabala. Barang siapa yang berinfak 1 dirham saja untuk perayaan Maulid, maka dia seakan-akan seperti berinfak, ya, emas sebesar gunung Uhud, ya, gunung yang paling besar di kota Madinah. Demikian juga karena sekarang lagi di akhir tahun, bulan Dzulhijjah, ada sebagian orang yang biasa melakukan ritual doa bersama akhir tahun atau awal tahun. Ya, ini adalah sebuah ritual ibadah yang tidak ada asal usulnya sama sekali. Nggak ada hadis, baik hadis yang lemah, palsu, ya, ini hanyalah bisikan-bisikan dari orang-orang sufi melalui mimpi-mimpi mereka. Oleh karenanya, ritual-ritual doa bersama akhir tahun, awal tahun adalah tidak ada dasarnya sama sekali. Ini hanya beberapa contoh. Masih banyak kemungkaran-kemungkaran yang lainnya, kesesatan-kesesatan yang lainnya, akidah-akidah yang rusak lainnya. Ya, sumbernya adalah karena mereka berpegang kepada hadis-hadis yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, landasan keropos ahlul bid'ah yang kedua adalah mereka
mengandalkan akal. Beragama hanya bersandar pada akal. Ayyuhal ihwa wa ayyatuhal ahwat, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia dalam masalah akal terbagi menjadi 3. Golongan yang pertama yaitu golongan yang tidak menggunakan akalnya, tidak memuliakan akal. Seperti orang-orang thariqat, orang-orang sufi, di mana mereka hanya taklid buta, ikut-ikutan kepada tokoh mereka, tidak menggunakan akal pikiran mereka. Dan ini adalah sebuah kesesatan. Karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan akal kepada kita untuk menjadi alat agar kita memperhatikan, agar kita belajar, agar kita merenungi Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan kebenaran. Golongan yang kedua yaitu golongan yang berlebih-lebihan terhadap akal, mengkultuskan akal, ya, seperti orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang ahli filsafat, di mana mereka sangat berlebihan kepada akal. Bahkan tidak salah kalau dikatakan mereka menuhankan akal, sehingga semua dalil baru diterima apabila cocok dengan akal mereka. Bahkan mereka berani mengatakan, idza ta'aradul aqlu wan naqlu quddimal aql. Apabila berbenturan antara akal dan dalil, yang didahulukan adalah akal. Ayyuhal ihwa, ini adalah sebuah kesesatan juga. Golongan yang ketiga adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menggunakan akalnya dalam porsi yang diizinkan oleh syariat. Namun mereka tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan akal. Mereka tidak menjadikan akal sebagai penentu, hakim terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka lebih mendahulukan dalil daripada akal, sebab mereka menyadari bahwa akal mereka adalah terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Syafi'i pernah mengatakan, innalil aqli hadda yantahi ilaih kama anna lil basari haddan yantahi ilaih. Sesungguhnya akal itu punya batas, sebagaimana pandangan mata punya batas. Kita melihat terbatas pandangan kita. Tatkala kita melihat laut, apakah kita bisa melihat isinya laut, dalamnya laut? Tidak. Akal mata terbatas. Demikian juga akal manusia terbatas. Kita tidak mengetahui semua rahasia-rahasia syariat. Ya. Oleh karenanya, sangat kerdil sekali, sangat hina sekali jika kita menjadikan akal sebagai hakim terhadap hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau kepada Al-Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita semuanya menimbang dalil berdasarkan akal. Ya, perlu diketahui bahwasanya akal harus tunduk kepada dalil, bukan dalil yang tunduk kepada akal. Menarik sekali syair yang disebutkan oleh sebagian ulama, ilmul alimi wa aklul akil ihtalafa, man dalladhi ahraza minhum asyarafa, fal ilmu qala ana ahraztu ghayata, wal aqlu qala ana ar-rahmanu bi urifa. Fa afsahal ilmu ifsahan wa qala lahu bi ayyina Allahu fi qur'anihi ittasafa. Fa aiqanal aqlu annal ilma sayyiduhu faqabbalal aqlu ra'sal ilmi wansarafa. Ilmu dan akal pernah berdebat, siapakah yang paling hebat di antara keduanya? Ilmu mengatakan sayalah yang lebih hebat, ya, dan akal mengatakan dengan sayalah Allah Subhanahu wa taala dikenal. Maka kemudian ilmu mengatakan, udah, daripada ribut, begini aja. Dengan siapakah Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya di dalam kitabnya Al-Qur'an? Saya atau kamu? Yakni Allah Subhanahu wa taala mensifati di dalam Al-Qur'an dengan akal ataukah dengan ilmu? Al-alim ataukah al-aqil? Al-alim. Ya. Oleh karenanya menyadari hal itu, maka akal mengatakan, fa aiqanal aqlu annal ilma sayyiduhu, maka akal pun yakin bahwasanya ilmu adalah tuannya. Faqabbalal aqlu ra'sal ilmi wansarafa,
maka akal mencium kepalanya ilmu, lalu dia pergi. Ya, akal mencium kepala. Jadi ilmu punya kepala ya. Akal mencium kepalanya ilmu, lalu dia pergi. Ya, demikian hendaknya bagi kita menjadikan akal tunduk kepada dalil, bukan dalil tunduk kepada akal. Dan inilah ayyuhal ikhwah, pembeda antara pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pengikut iblis. Pengikut Rasul mereka mendahulukan dalil daripada akal, dan pengikut iblis mendahulukan akal daripada dalil. Lihatlah iblis, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk sujud kepada Adam, dia mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Dia menentang perintah Allah, dia menentang dalil karena rasionya, karena akalnya yang tidak waras. Maka setiap orang yang menolak hadis karena akalnya, berarti dia menyerupai iblis dan termasuk bala tentaranya iblis. Dan ini ma'asyiral muslimin sangat banyak kita jumpai. Betapa sering kita dapati orang-orang menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena berdasarkan akal. Oh, ini nggak masuk akal. Suatu saat ada seorang tatkala mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza waqa'adz dzubabu fi ina'i ahadikum falyahmishu fa inna fi ahadi janahihi da wa fil akhari dawa, rawahul Bukhari. Apabila ada lalat yang masuk hinggap di minuman salah seorang di antara kalian, celupkan sekalian, karena pada sayap satunya terdapat penyakit dan sayap satunya lagi obat penawarnya. Hadis riwayat Bukhari sahih. Tatkala orang ahli bid'ah tersebut mendengar hadis ini, dia mengatakan, saya lebih percaya kepada ucapan dokter Amerika daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, karena ini bukan bidangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Alangkah dustanya ucapan-ucapan yang keluar dari mulut mereka. Alangkah kejinya pemikiran-pemikiran yang keluar dari otak mereka. Mereka mendahulukan akal mereka daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, akal siapakah yang menjadi timbangan untuk menghakimi dalil-dalil Al-Qur'an atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jika kita menghakimi Al-Qur'an dan hadis dengan akal siapakah yang menjadi penentu? Apakah akal manusia yang serba kekurangan, yang hina ini menghakimi dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma'adzallah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua itu. Dan ini ma'asyiral muslimin sangat penting. Jadilah kita pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tunduk terhadap dalil, dan jangan menjadi pengikut iblis yang mendahulukan akal daripada dalil. Lihatlah sikap para salafus saleh, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu tunduk kepada dalil daripada akal mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu saat tatkala mencium Hajar Aswad, maka beliau mengatakan, inni la a'lamu annaka hajaru la tadurru wa la tanfa falaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Sungguh saya mengetahui bahwa kamu hanya sebuah batu yang tidak mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Andai saja saya tidak melihat Rasulullah menciummu, maka saya tidak akan menciummu. Karena secara akal, nggak masuk akal kalau manusia cium batu. Karena batu itu tidak mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Walaupun itu adalah Hajar Aswad yang turun dari surga. Bagaimana dengan batu yang lainnya? Batu ajaibnya. Tidak ada batu ajaib yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Yang mampu mendatangkan manfaat dan menolak madarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat juga ucapan Khalifah Ali bin Abi Thalib tatkala mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'i, lakana asfalul khuffi aula bil mas'i min a'la." Seandainya agama itu berdasarkan akal, tentu bagian atas sepatu bagian bawah sepatu lebih utama diusap daripada bagian atasnya. Karena secara logika yang lebih berhak untuk diusap adalah bagian bawah yang kotor.
Tapi agama bukan berdasarkan dengan akal. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, dikisahkan dalam riwayat Abu Dawud dan Ahmad dengan sanad yang sahih, sebuah kisah yang menakjubkan. Suatu saat Rasulullah SAW sholat bersama para sahabatnya. Di tengah-tengah sholat, Rasulullah copot sandal. Melihat Rasulullah SAW copot sandal, semua sahabat copot sandal. Padahal belum tahu kenapa Rasulullah SAW copot sandal. Ketika selesai, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, lima tahlauna ni'alakum, wahai para sahabatku, kenapa kalian mencopot sandal-sandal kalian? Qalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ra'ainaka tahlauna alak fanahla li'alana. Wahai Rasulullah, kami melihat engkau mencopot sandalmu, maka kami pun mencopot sandal-sandal kami. Subhanallah. Itulah para sahabat. Itulah para sahabat Nabi SAW yang taslim, tunduk. Sekalipun belum tahu kenapa Rasulullah SAW mencopot sandal. Baru kemudian Rasulullah mengabarkan, saya tadi copot sandal karena Jibril datang kepadaku bahwa di dalam sandalku ini ada kotoran dan najisnya. Dan perhatikan sikap yang keempat yang dilakukan oleh As-Siddiqul Akbar, Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala orang-orang kafir datang kepada Abu Bakar As-Siddiq ingin menggoyang akidah dan keyakinannya. Tatkala Nabi SAW menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj yang sangat tidak masuk akal, maka mereka pun menertawakan Nabi SAW. Kemudian mereka datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian mengatakan, wahai Abu Bakar, apa kamu percaya kepada ucapan temanmu itu yang konyol itu? Masa malam hari dia berangkat dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke langit yang ketujuh, sebelum subuh sudah nyampe lagi ke Mekah. Orang kita aja perjalanan dari Mekah ke Syam, Palestina sebulan saat itu belum ada pesawat. Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, in qala dzalika Muhammadun faqad shadaq. Kalau yang memberitakan dan mengatakan itu adalah Muhammad, maka pasti itu benar. Allahu Akbar. Itulah sikap seorang mukmin sejati. Tatkala mendengarkan hadis, tatkala mendengarkan dalil, maka dia membenarkan sekalipun di luar kapasitas akalnya. Berbeda dengan ahlul bidah yang tidak beriman kecuali apabila sesuai dengan akalnya. Oleh karenanya banyak di antara mereka yang mengingkari tentang siksa kubur, tentang jembatan, tentang tentang timbangan dan lain-lainnya. Kenapa? Karena menurut mereka itu tidak masuk akal. Akal mereka. Nah, yang ketiga, landasan ahlul bid'ah yang ketiga adalah mencela sahabat dan para ulama. Para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama ahlul hadis bersepakat bahwa semua sahabat itu terpercaya, adil. Dan ini diketahui oleh semua orang yang belajar ilmu mustalahil hadis, bahwa para sahabat adalah orang-orang yang terpercaya. Namun sebagian orang seperti kelompok Syiah, mereka mencela para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat untuk menolak dalil Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya perlu kita ketahui bahwa rahasia di balik celaan Syiah kepada pengkafiran Syiah kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sejatinya mereka ingin merobohkan pondasi umat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Al-Imam Abu Zur'ah rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan suatu kalimat yang indah. Beliau berkata, idza ra'aita ahadan yata'anu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Kalau kamu mendapati seorang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa dia adalah seorang yang zindiq, pura-pura masuk Islam padahal dia ingin merusak Islam. Lianna
as-sahabata indana udul, karena para sahabat itu bagi kami adalah orang-orang yang terpercaya. Li'annal kitaba haq was sunnata indana haq walladzina naqalu ilainal kitaba was sunnah ashabu Rasulillah. Quran adalah benar, sunnah adalah benar, dan yang menukil Quran dan hadis adalah siapa? Para sahabat. Maka kalau penukilnya sudah disalahkan, sudah dikafirkan, sejatinya Al-Quran dan sunnah pun menjadi roboh. Oleh karenanya mereka hendak merobohkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, kenapa orang-orang Syiah begitu benci kepada Aisyah lebih daripada sahabat yang lainnya? Kenapa orang-orang Syiah begitu benci kepada sahabat Abu Hurairah lebih daripada yang lainnya? Karena Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, 5.000 lebih. Itu baru Abu Hurairah, ditambah Aisyah. Kalau dua orang saja dikafirkan, maka betapa banyak hadis di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang mentah, tidak bisa dijadikan sebagai hujah di dalam beragama. Oleh karenanya perlu kita pahami bahwa celaan kepada sahabat ini adalah pijakan ahlul bid'ah untuk beragama atau berdalil dengan dalil yang salah. Demikian juga termasuk dalam masalah ini adalah mencela para ulama. Betapa banyak mereka menolak hadis dengan cara yang licik, yaitu mencela para ulama. Sebab apabila para ulama telah dicela, apabila para ulama telah dilarikan, dicoreng namanya, umat dilarikan dari para ulama, maka kepada siapakah ulama ini mengambil ilmu? Ngambil kepada orang-orang yang bodoh. Amr bin Ubaid, seorang tokoh Mu'tazilah, pernah mengatakan, dan ini adalah sebuah contoh bagaimana orang ahlul bid'ah mencela ulama untuk menolak dalil. Dia pernah mengatakan, tatkala dibawakan kepadanya hadis dari Hasan al-Basri dan dari Ibnu Sirin, maka dia mengatakan, ma kalamul Hasanil Basri wa Ibnu Sirin illa kahirqatim ra'atin mulqah. Tidaklah ucapan Hasan al-Basri dan Muhammad bin Sirin, dua tabi'in yang mulia, kecuali seperti secarik kain darah wanita yang dibuang. Dan tatkala Amr bin Ubaid disampaikan kepadanya hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim tentang takdir, bahwasanya manusia ketika di perut ibunya datang kepadanya malaikat dan menentukan ajalnya, rizkinya, amalnya, maka Amr bin Ubaid berkomentar, seandainya saya mendengar hadis ini dari A'mas, maka saya akan menolaknya. Seandainya saya mendengar hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia, saya pasti menolaknya. Seandainya saya mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW sekalipun, saya pasti menolaknya. Dan seandainya saya mendengar langsung dari Allah, maka saya akan katakan protes kepadanya, ya Allah, tidak seperti ini kamu membuat perjanjian dengan kita. Inilah ciri-ciri ahlul bid'ah di dalam beragama. Mereka menolak hadis Nabi SAW dengan cara mencela para ulama, mencela para sahabat Nabi SAW. Maka waspadalah dari pemikiran-pemikiran melarikan umat dari para ulama, dari para penuntut ilmu, dari para duat, dari para ustadz yang berdakwah menegakkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena pada hakikatnya mereka ingin menjauhkan umat dari kebenaran. Yang keempat, di antara landasan ahlul bid'ah adalah mereka menolak hadis ahad. Hadis ahad. Hadis dalam ilmu mustalahul hadis, hadis Nabi SAW terbagi menjadi dua. Ada hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah para sahabat yang banyak sekali jumlahnya, sehingga tidak mungkin mereka bersatu sengaja di dalam kedustaan. Dan yang kedua adalah hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan dari jalur satu sahabat atau dua sahabat atau tiga atau lebih, tidak sampai kepada derajat mutawatir.
Ini disebut dengan ahad, dan ahad terbagi menjadi beberapa macam, gharib, aziz, dan masyhur. Ini pelajarannya dalam ilmu mustalahul hadis. Yang saya maksud di sini adalah banyak di antara ahlul bid'ah, terutama dari kalangan Mu'tazilah dan filsafat, atau pada zaman kita seperti Hizbut Tahrir yang dikatakan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala dengan Mu'tazilatul Asr, Mu'tazilah gaya baru. Mereka mengatakan bahwasanya di dalam beragama, di dalam berakidah, ya, hadis ahad walaupun sahih nggak bisa dijadikan pijakan. Kita hanya berdalil dengan hadis-hadis yang mutawatir saja. Oleh karenanya, banyak di antara mereka menolak hadis-hadis tentang azab kubur. Banyak di antara mereka menolak hadis tentang, ya, turunnya Isa alaihissalam di akhir zaman, atau tentang keluarnya Dajjal, atau Ya'juj dan Ma'juj, atau Mahdi dan sebagainya, dengan alasan apa? Bahwa hadisnya hanyalah ahad, maka tidak bisa diterima. Perlu kita ketahui bersama bahwa ini adalah ciri khas ahlul bid'ah untuk menolak dalil, untuk menolak kebenaran, ya, karena pemikiran ini adalah pemikiran yang bid'ah, yang sesat, tidak dikenal pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dikenal pada zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah pemikiran yang baru dicetuskan oleh orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang ahlul kalam, orang-orang filsafat. Ya, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah, beliau mengatakan, wa hadat tafriqu batilun bi ijma'il ummah fa innaha lam tazal tahtajju bi hadhil ahadits fil khabariyatil ilmiyat wa lam tazalis sahabatu wat tabi'un wa tabi'uhum ahlul hadis was sunnah yahtajjuna bi hadhil akhbar fi masailis sifati wal qadar wal asma wa lam yunqal an ahadin minhum albattata annahu jawwazal ihtijaj biha fi masailil ahkam dunal ahbar. Pembedaan seperti ini, yakni dalam masalah akidah harus mutawatir, ya, dan dalam masalah yang lainnya tidak harus mutawatir, maka ini adalah pembedaan yang batil dengan kesepakatan ulama. Karena para sahabat Nabi SAW selalu berhujjah dengan hadis-hadis yang sahih, sekalipun tidak mencapai mutawatir, baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah hukum. Tidak dikenal pembedaan ini kecuali dari orang-orang ahlul bid'ah dan ahlul kalam. Ya, Imam Syafi'i juga dalam kitabnya Ar-Risalah menukil kesepakatan para ulama, bahwa para ulama semuanya sepakat untuk menerima hadis-hadis ahad, baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah, ya, ahkam hukum. Ya, banyak sekali dalil-dalil tentang masalah ini. Salah satu dalilnya, salah satunya saja, adalah dalil di mana Rasulullah SAW sering mengutus sebagian sahabatnya untuk berdakwah. Seperti Mu'adz bin Jabal misalkan, beliau diutus kepada penduduk Yaman. Ya, hanya seorang diri atau dua orang saja. Berdakwah tentang masalah apa? Berdakwah tentang tauhid. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilai syahadata an la ilaha illallah. Ketika Rasulullah ingin melepas sahabat Mu'adz bin Jabal, maka beliau mengatakan, ya, jika kamu sampai kepada mereka, maka pertama kali yang engkau dakwahkan adalah tentang syahadat la ilaha, tauhid, akidah. Padahal yang diutus hanyalah ahad, satu orang atau dua orang. Ya, seandainya harus orang banyak, berarti Rasulullah salah. Berarti Rasulullah mengutusnya harus orangnya, ya, 20 atau 40 orang. Nggak boleh hanya satu atau dua orang saja. Oleh karenanya, pernah diceritakan oleh Syekhul Albani dalam kasetnya, ada seorang Hizbut Tahrir pernah datang ke Jepang untuk berdakwah. Dia berbicara dengan kaidahnya bahwa dalam masalah akidah harus mutawatir, ya. Kalau dalam masalah hukum fikih nggak apa-apa nggak mutawatir. Maka ada seorang pemuda yang memprotes, kemudian mengatakan, wahai Ustadz, Anda tadi mengatakan bahwasanya kalau dalam masalah akidah harus mutawatir, nggak boleh
ahad, satu atau dua orang. Dan apa yang Anda katakan ini adalah akidah. Maka menurut kaidah Anda, kita nggak boleh menerima perkataan Anda. Maka pulanglah ke rumahmu, pulanglah ke tempat asalmu, ajak teman-temanmu yang banyak, baru berdakwah di sini. Maka dia terbantahkan dengan kaidahnya sendiri. Kemudian yang perlu kita perhatikan, bahwa orang-orang ahlul bid'ah yang menerapkan kaidah ini pun pelin-pelan di dalam kaidahnya. Terbukti bahwa masalah akidah itu nggak bisa dipisahkan dengan masalah hukum. Di antara hadis yang menjelaskan hal ini banyak sekali. Salah satunya adalah doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita baca di tasyahud akhir, yaitu kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan dari fitnah hidup dan mati dan dari fitnah dajjal. Hadis ini mencakup masalah akidah, juga mencakup masalah fikih. Makanya orang-orang Hizbut Tahrir kebingungan. Kalau masalah akidah ini berarti nggak boleh ini. Tapi ini masalah fikih juga, harus diterima. Makanya mereka bingung. Akhirnya mereka mengatakan apa? Menurut filsafat mereka, dibaca aja nggak apa-apa, tapi jangan diyakini. Boleh dibaca tapi jangan diyakini. Makanya kalau ikut orang-orang ahlul kalam, bingung-bingung. Kita akan menjadi orang yang bingung. Sebagaimana kata para ulama, aksarun nasi ittiraban indal maut ahlul kalam. Orang yang paling ragu ketika mati saat-saat sakaratul maut adalah orang-orang filsafat. Baik. Selanjutnya, di antara landasan rapuh ahlul bid'ah adalah meninggalkan dalil-dalil yang jelas dan mengikuti dalil-dalil yang tidak jelas, mutasyabih. Ini adalah ciri ahlul bid'ah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 7. Allah berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada kamu Alkitab, Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an tersebut ada ayat-ayat yang jelas. Dan itu yang paling banyak. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain ada yang enggak jelas, samar-samar, sebagai ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Maka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, penyimpangan, mereka ikuti adalah dalil yang enggak jelas. Yang jelas malah ditinggalkan. Lihat orang-orang Syiah. Mereka meninggalkan hadis-hadis yang sangat jelas berupa pujian-pujian Allah kepada para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an, khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum, atau bahkan vonis secara khusus Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah. Mereka semuanya melupakan dan buta dari dalil-dalil tersebut. Kemudian mereka mengambil dalil yang enggak jelas walaupun sahih tapi masih samar, yaitu hadis Nabi, la tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian kembali setelahku menjadi orang-orang kafir. Berarti sahabat kafir. Ini menurut orang-orang Syiah. Tapi hadis ini kan samar. Kafir di sini apakah kafir yang mengeluarkan ataukah tidak? Kemudian apakah yang dimaksud di sini adalah sahabat ataukah tidak? Ataukah orang-orang munafik? Masih samar. Namun orang-orang Syiah mereka melupakan hadis atau dalil-dalil yang jelas, yang diambil malah hadis yang enggak jelas maknanya. Ini adalah ciri-ciri siapa? Ahlul bid'ah. Demikian juga orang-orang yang menolak nama dan sifat-sifat Allah, mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menetapkannya dalam banyak Al-Qur'an. Mereka menolak ayat-ayat tentang penetapan Allah tangan, atau hadis tentang turunnya Allah, atau tentang bersemayamnya Allah di atas langit. Mereka tolak semuanya dengan ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi SAW
yang masih samar, mutasyabih. Seperti laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya. Sehingga menurut mereka, kalau kita tetapkan Allah punya tangan, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Enggak boleh. Laisa kamitslihi syai'. Lupa selanjutnya ayat apa? Wa huwas samiul basir, yang membantah i'tiqadnya, yang membantah keyakinannya. Ini ciri-ciri ahlul bid'ah, ya. Oleh karenanya perlu kita ketahui bahwasanya dalil baik Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, baik Al-Qur'an dengan hadis atau hadis dengan hadis tidak mungkin berbenturan antara satu dengan yang lainnya. Karena semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kenapa mereka tidak menghayati, merenungi ayat-ayat Al-Qur'an? Andai saja Al-Qur'an itu bukan dari Allah, niscaya mereka akan mendapatinya perselisihan yang banyak. Maka segala benturan atau sesuatu yang kita anggap kontradiksi, bertentangan, itu adalah karena kita tidak merenunginya. Itu karena kita tidak mentadaburi, menghayatinya. Wa nususuhu, kata Imam Ibnul Qayyim, wa nususuhu laysat yu'aridu ba'duha ba'dhan fasal anha alima zamani. Wa idza ra'aita fiha ta'arudan fadha min afatil afhami wal adhani. Nas-nas Al-Qur'an dan hadis itu tidak berbenturan antara satu dengan yang lainnya. Jika kamu mendapatkan sekilas pertentangan, jangan salahkan Quran atau hadisnya, tapi salahkan kepada dangkalnya pikiran kita. Yang keenam, di antara landasan keropos ahlul bid'ah adalah tahrif, menyimpangkan, menyelewengkan makna dalil-dalil Al-Quran dari makna yang sebenarnya. Ini juga termasuk karakter, ciri khas ahlul bid'ah dan pengekor hawa nafsu sepanjang masa. Ya, seperti kelakuan orang-orang Yahudi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuharrifunahu summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Kemudian mereka mentahrif, menyimpangkan maknanya setelah mereka mengetahuinya. Yuharrifunal kalima an mawadhihi. Dan ini banyak diikuti dan diwarisi oleh orang-orang ahlul bid'ah. Orang-orang Syiah, misalkan, mereka mempermainkan dalil, bahkan ya ngaco. Seperti misalkan mereka mengatakan tabbat yada Abi Lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Mereka tafsirkan tabbat yada Abi Lahab maksudnya adalah kedua tangannya Abu Lahab, Abu Bakar dan Umar. Tatkala mereka mendapati firman Allah tentang Nabi Musa alaihissalam, inna wa ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian wahai Bani Israel untuk menyembelih sapi. Mereka bilang maksudnya sapi adalah Aisyah. Ya, iyadzan billah. Demikian juga orang-orang ya ahlul bid'ah tatkala mendapati Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah Subhanahu wa taala bersemayam tinggi di atas langitnya, mereka mengatakan istaula. Ya, istaula yaitu menguasai. Apa bedanya tambahan istawa ditambahi dengan lam menjadi istaula dengan orang-orang Yahudi yang diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan hittah, lalu mereka mengatakan hintah pakai nun. Lamul nunul yahudi wa lamul jahmiyyi huma fi mizani syar'i zaidatani. Ya, lamnya orang Yahudi, nunnya orang Yahudi dan lamnya orang-orang Jahmiyah, dua-duanya adalah sama-sama tambahan. Demikian juga tatkala Rasulullah SAW mengabarkan misalkan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Orang mengatakan, sebagian orang ahlul bid'ah mengatakan bukan Allah yang turun, malaikatnya yang turun. Subhanallah, kalau malaikat yang turun, masa kemudian malaikat berani mengatakan ya mayyastaghfiruni fa'aghfir lahu, siapa yang istighfar kepadaku saya akan ampuni. Demikian juga tatkala mereka mendapati hadis yanzilu Isa bin Maryam akhirat zaman, Isa bin Maryam akan turun ke langit dunia, mereka mengatakan bukan Isa yang turun, tapi kebenaran akan nampak. Ya, masa kebenaran kemudian bisa ya membongkar salib, membunuh babi dan sebagainya.
Oleh karenanya perlu antum ketahui bahwasanya sebuah kaidah al aslu fil kalami al haqiqah. Asal di dalam ucapan adalah makna yang sebenarnya. Tidak boleh kita memalingkannya kecuali berdasarkan dalil. Yang ketujuh, di antara landasan ahlul bid'ah adalah ghulu, berlebih-lebihan di dalam mengagungkan guru-guru mereka. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang berlebihan. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai orang-orang ahlul kitab, yang dipanggil adalah ahlul kitab, tapi umat Islam juga masuk dalam seruan ini. Wahai orang-orang ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Dan Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wal ghuluwa, fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum. Hati-hatilah kalian, jauhilah kalian, waspadalah kalian dari sikap ghulu, karena itu adalah membinasakan umat sebelum kalian. Maka jangan sekali-kali kita berlebih-lebihan kepada tokoh kita, ustadz kita, kiai kita, tuan guru kita, sampai kemudian menuhankan mereka, taklid buta terhadap ucapan-ucapan mereka. Dan yang paling banyak melakukan hal ini adalah orang-orang sufi. Mereka sangat berlebihan kepada guru-guru mereka. Sampai ada seorang sufi yang mengatakan, man qala li ustadzihi lima la yuflihu abada. Siapa yang berani protes, bantah ustadznya, mengatakan, kenapa ustadz? Kok bisa begini? Apa dalilnya? La yuflihu abada. Dia nggak akan bahagia selama-lamanya. Bahkan banyak di antara orang-orang sufi yang tabarruk dengan jasadnya kiai-kiai atau tokoh-tokoh mereka. Bahkan dikisahkan bahwa orang-orang thariqat mereka sampai tabarruk ngambil berkah dari kotorannya al-hallaj. Ini kotorannya manusia dibuat barokah. Tapi jangan kaget loh ya, di Indonesia lebih parah lagi. Bukan kotoran manusia, kotoran kebo aja ada. Antum mungkin pernah dengar ada Kiai Slamet di Jawa, Solo. Itu kalau bulan Muharram kebunnya dikeluarkan, nanti kalau dia mengeluarkan kotoran jadi rebutan. Nanti untuk pelaris, dagangan bisnisnya biar lancar. Agama seperti apakah? Seperti ini. Ini adalah sikap berlebihan. Bahkan banyaknya orang yang berlebihan kepada kuburan sampai ambruk nisannya. Itu gara-gara sikap hulu berlebihan kepada orang-orang. Padahal hal itu adalah dilarang oleh Nabi SAW dan juga dilarang oleh ulama-ulama Syafi'iyah sendiri. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, "I'lam anna takbila wal mas lil masyahid adatul Yahudi wan Nasara." Ketahuilah bahwasanya mencium, mengusap-ngusap nisan kuburan itu adalah kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lebih parah daripada itu, ada yang sampai tabaruk kepada puntung rokok loh. Ada. Ada orang pergi kemudian sang wali, nggak tahu wali apa ini, wali Allah atau wali setan. Tatkala dia sudah selesai mengisap rokoknya, maka langsung jadi rebutan, rokoknya langsung diisapkan kepada anaknya dengan harapan anaknya dapat berkah dari kiainya. Hebat. Baik. Kemudian yang terakhir, saya akhiri dengan landasan ahlul bid'ah yang paling rapuh, yaitu berhujjah dengan mimpi. Banyak orang-orang ahlul bid'ah, terutama orang-orang thariqat dan sufi, mereka mengatakan tokoh saya dapat mimpi ketemu Nabi. Katanya Nabi SAW mengajarkan kepadanya wirid-wirid, amalan-amalan, ajarkan kepada pengikutmu. Akhirnya jadi amalan. Seperti apa yang terjadi pada Ibnu Arabi As-Sufi dalam kitabnya Fususul Hikam. Dia mengatakan di awal kitabnya bahwasanya saya bermimpi ketemu Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, ajarkan semua yang ada dalam kitabmu ini, yaitu Fususul Hikam. Maka ini adalah ungkapan yang batil. Kenapa? Pertama, karena ini adalah bertentangan dengan ayat Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum.
pada hari ini telah aku sempurnakan Islam sebagai agama kalian. Seandainya ada amalan ibadah yang belum dijelaskan oleh Rasulullah, itu berarti agama ini belum sempurna, masih ada yang perlu ditambahi lewat mimpi. Ya kan? Ini bertentangan dengan ayat. Yang kedua, kitab Fususul Hikam adalah penuh dengan kesesatan dan kekufuran. Sampai-sampai Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamun Nubala mengatakan, seandainya isinya bukan kekufuran, maka saya tidak tahu. Ya. Saya tidak tahu kekufuran itu artinya apa dan bagaimana. Ya, mungkin tidak ada kekufuran di dunia ini kalau ini bukan isinya kekufuran. Jadi landasan yang paling rapuh adalah landasannya orang-orang sufi, yang mereka hanya berlandaskan dengan haddasani qalbi an rabbi, menceritakan hatiku dari Robku. Bahkan mereka bangga, mereka mencela Ahlussunnah wal Jamaah, kalian riwayat Bukhari Muslim dari orang-orang yang hidup, kita langsung sanadnya sampai Rasulullah langsung. Sampai banyak di antara mereka, ada seorang guru-guru mereka, kalau ditanya sebuah hadis, mereka mengatakan, tunggu dulu, sabar, nanti saya akan tanyakan langsung kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah bilang enggak, saya enggak, berarti hadisnya memang dusta, itu enggak diucapkan sama Nabi. Kalau Rasulullah bilang iya, lewat mimpinya, maka betul itu adalah hadis Nabi SAW. Riwayat siapa? Enggak tahu, pokoknya Rasulullah mengatakannya, walaupun tidak diketahui siapa yang meriwayatkannya. Aneh. Ini adalah argumen yang paling rapuh. Dan banyak kesesatan itu karena impian-impian, bid'ah-bid'ah. Di Aljazair pernah ada seorang tokoh mereka mengagung-agungkan sebuah kuburan karena di kuburan ini adalah kuburan orang soleh, selalu wangi lewat mimpi. Ternyata usut punya usut, itu adalah kuburannya orang Nasrani. Setelah dibongkar, mereka nggak percaya, dibongkar, ternyata benar. Di lehernya ada kalung salib. Barulah mereka percaya bahwa itu adalah kuburan orang Nasrani. Lewat mimpi. Jadi beragama dengan dasar mimpi adalah hujah yang paling rapuh di dunia ini. Inilah yang paling banyak kesesatan. Inilah yang paling membuat banyak kemungkaran. Mimpi tidak bisa dijadikan sebuah hujah. Kecuali apabila mimpi tersebut sesuai. Antum mimpi sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah, alhamdulillah antum gembira. Makanya Imam Ahmad mengatakan ar-ru'ya tasurru wa la tahur. Mimpi yang baik itu menggembirakan tapi tidak menipu. Tapi kalau kita beragama hanya berdasarkan dengan mimpi, ini nggak benar. Pertama, bertentangan dengan hadis al-yauma akmaltu lakum dinakum. Yang kedua, perlu kita ketahui, namanya orang kalau pas tidur itu kan nggak banyak ingat. Makanya Rasulullah SAW menjadikan orang tidur itu terangkat dari catatan. Rufi'al qalamu an salasa, diangkat pena dari 3 golongan. Salah satunya adalah anin naimi hatta yastaiqid, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Baik. Demikian mungkin tadi sudah kita katakan sampai jam 8 pas. Demikian beberapa materi yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari dan kita sampaikan ini bermanfaat bagi diri kami pribadi dan kepada saudara-saudari semuanya, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada beberapa pertanyaan yang datang dari pendengar radio Suara Al-Quran Lombok. Kita dahulukan dulu. Yang pertama, apakah orang yang berdakwah harus punya gelar? Dan kapan seorang dapat dikategorikan sebagai ustadz? Jazakumullahu khair. Gelar. Harus punya gelar. Gelar ustadz. Seorang yang berdakwah, dia sudah digelari apa? Ustadz, dai. Itu gelar. Adapun kalau yang dimaksud di sini adalah gelar, yakni LC, MA, doktor, maka tidak harus. Karena itu hanyalah istilah-istilah baru. Bahkan Syekhul Albani pun tidak punya gelar.
Syekhul Albani, Syekh Abdul Aziz bin Baz. Yang menjadi patokan adalah memiliki ilmu. Jika seorang sudah memiliki ilmu, maka dia berhak untuk berdakwah. Ya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah ini jalanku. Saya berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Maka jika Anda memiliki ilmu, silakan berdakwah semampunya. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku sekalipun satu ayat. Jika yang kita ilmui satu ayat, sampaikan. Ya, sampaikan. Jadi bukan suatu syarat seorang berdakwah harus memiliki gelar. Bahkan betapa banyak orang yang punya gelar tetapi malah akidahnya rusak. Ya, gelarnya masya Allah, rentetan ditulis semuanya. Kiai Haji 5 kali. Oh, nggak ada ya. Kiai Haji Profesor Doktor. Tapi ternyata dia mendakwahkan kepada kebatilan, bahkan kepada kesyirikan. Apa gunanya? Yang menjadi patokan adalah ilmu itu adalah al ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ya, ilmu itu adalah apa yang di dalamnya terdapat ucapan Allah, Rasulullah dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau seorang menghindari tetangga yang selalu berbuat bid'ah? Karena di kampung saya tidak ada yang pegang ilmu sunnah wal jamaah. Jadi saya takut bergaul sama mereka. Saya lebih memilih diam di rumah aja. Wah, ini gadis pingitan ya. Baik, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, bergaul dengan masyarakat, ya, ini adalah sesuatu yang penting. Bergaul dengan mereka adalah sesuatu yang penting. Dan kita tidak mungkin hidup tanpa bergaul dengan masyarakat, tetangga kita, kerabat kita. Maka bukan sesuatu yang baik kalau kita kemudian ngumpet sembunyi di rumah aja, nggak pernah gaul dengan mereka. Ini salah. Tapi terlalu gaul juga salah. Oleh karenanya di dalam bermasyarakat ada 3 sikap. Pertama, orang yang cuek dengan masyarakatnya. Tetangganya sakit, nggak dia jenguk. Salah. Ketemu sama tetangganya, nggak salah. Salah. Ya. Golongan yang kedua, terlalu gaul. Ya. Sama masyarakatnya diajak bid'ah, ikut. Kenapa? Kita kan harus bermasyarakat. Ya. Ini terlalu gaul. Terlalu bermasyarakat sampai kebablasan. Golongan yang benar adalah yang bersikap tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah. Bagaimana? Dia bergaul dengan masyarakatnya asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Ketemu, kita salam. Ketemu, kita senyum. Dia memiliki hak sebagai seorang muslim. Tabassumu kali akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ya, apabila tetangga kita sakit, kita jenguk. Apabila ada yang meninggal, kita antar ke kuburan. Itu hak seorang muslim. Ya, namun jika tetangga kita atau masyarakat kita mengundang kita, mengajak kita untuk maksiat atau bid'ah atau syirik, maka kita tidak larut. Ya, diajak konser misalkan. Ya, jangan ikut. Sekarang saya tanya, kalau seandainya ada saudara kita, teman kita, atau tetangga kita ngajak kita untuk zina atau narkoba, masa kita mau? Ya, bid'ah lebih parah lagi. Karena bid'ah itu lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Karena orang maksiat melakukannya, dia tahu dia itu maksiat, dosa. Tapi orang bid'ah enggak. Dia sadar seyakin-yakinnya bahwa dia dalam ibadah kepada Allah. Bagaimana dia akan bertaubat? Ya. Jadi sekali lagi, jangan dibenturkan antara bergaul dengan masyarakat dengan syariat. Ya, kita tetap bisa bergaul dengan masyarakat. Kita bisa tetap ya menjadi tetangga yang baik. Ya, namun tetap dalam koridor-koridor syar'i. Ya, kalau misalkan ada apa ya? Kita diajak misalkan gotong royong sama masyarakat, nggak ada masalah kita bergabung dengan mereka. Ya, tapi kalau itu adalah perbuatan yang mungkar maka tidak.
Dan menakjubkanku ucapan Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adabus Syar'iyyah, tatkala beliau mengatakan, la yambahi mukhalafatu adatin nas illa fil haram. Tidak pantas kita menyelisihi adat masyarakat kecuali dalam perbuatan yang haram. Baik, yang ketiga, Ustadz, apa tanggapan Ustadz tentang ulama-ulama salaf yang dikatakan sebagai pemecah belah umat? Sekalian aja Nabi Muhammad. Ya, ulama salaf mereka adalah para pewaris yang meneruskan perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah penerus para nabi. Ya, oleh karenanya dakwah ulama salaf adalah tauhid dan mengajak kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajak kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu disebut pemecah belah umat, maka jangan kaget kalau pewarisnya pun dianggap pemecah belah umat. Benar, Rasulullah pemecah belah umat, tapi antara hak dan batil. Ya, sehingga nampaklah mana yang benar, mana tauhid, mana syirik, mana kafir, mana muslim. Ya. Nah, jadi tuduhan bahwasanya ulama ussalaf adalah pemecah ini bukan perkara yang aneh. Justru dakwah kepada Al-Quran dan Sunnah dan dakwah kepada tauhid itulah pemersatu umat. Tidak mungkin umat ini bersatu apabila tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Allah berfirman, wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah wahai para sahabat, tatkala dahulu kalian bermusuh-musuhan. Sebelum datangnya Islam, para sahabat itu saling perang. Suku Aus dengan Khazraj saling perang. Ya, namun setelah datangnya Rasulullah, fa'allafa baina qulubikum, Allah melembutkan hati kalian, membuat kalian bersaudara. Ya, dengan dakwah tauhid, dengan Islam, dengan sunnah, mereka saling mencintai. Bahkan persahabatan para sahabat itu luar biasa. Sampai-sampai ya, seorang sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya punya 2 kebun, pilih salah satunya. Saya punya istri, pilih salah satunya, saya akan ceraikan untukmu. Subhanallah. Mungkin di kita belum ada itu yang gitu. Ya. Jadi inilah persatuan yang sebenarnya. Persatuan yang dibangun di atas Al-Quran dan hadis. Adapun semuanya dengan berbagai pemikiran ya disatukan, ini adalah tidak mungkin. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka bersatu, tapi hati mereka bercerai-berai. Yang satu memuji sahabat, yang satu mengkafirkan sahabat, yang satu mengatakan Al-Quran itu hak, yang satu mengatakan Quran ada perubahan. Ya, Al-Quran makhluk, ada yang mengatakan Al-Quran kalamullah. Kalau nggak disatukan, bagaimana mereka akan bersatu? Ya, tidak ada persatuan kecuali di atas akidah yang satu. Ya. Nah, Ustadz, saya mau tanya, apakah sama pahala kita ngaji di radio atau ngaji langsung? Nggak sama. Ya, tidak sama. Yang lebih utama adalah ngaji secara langsung. Ya. Sekalipun sama-sama insya Allah mendapatkan pahala, sama-sama baik, tapi ngaji secara langsung itu lebih baik. Pertama, orang yang ngaji secara radio tidak mendapatkan keutamaan hadir di majelis ilmu. Yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man salakat majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Ya. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah Subhanahu wa taala membaca ayat Al-Qur'an, mempelajarinya, kecuali akan turun mereka kepada mereka rahmat, dikelilingi para malaikat. Kumpul, ya kan? Nah, demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahala Allahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan. Kalau kita di radio di rumah kan berarti enggak jalan. Ya. Barang siapa yang menempuh perjalanan, maka Allah SWT akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Yang kedua, kalau kita langsung, ya, maka kita akan melihat bukan hanya sekedar ilmunya. Kalau kita di radio kan cuma dengar toh. Tapi kalau kita langsung mendengar ya ustadznya, bagaimana akhlak dan kepribadian ustadznya. Dahulu para ulama, ayyuhal ikhwah, mereka tatkala belajar bukan hanya memperhatikan ilmunya, tapi bagaimana akhlak ustadznya, gurunya.
Diceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Syiar A'lamun Nubala bahwa di majelis Imam Ahmad yang hadir di pengajiannya itu sekitar 5.000 orang. 500 orang belajar hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal. 4.500-nya hanya melihat akhlaknya Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Jadi ini. Manfaat yang lainnya adalah kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita. Ya, yang ikhwan ketemu dengan ikhwan, yang akhwat ketemu dengan akhwat. Dan wallah, pertemuan seperti ini akan menjadikan iman kita semakin mantap. Bahwa kita bukan seorang diri. Kita tidak terasing di desa ini. Tetapi kita punya teman-teman yang seperjuangan dengan kita. Ya, andai saja kita tidak hadir di majelis ilmu kecuali mendapatkan nikmat ini, sudahlah cukup. Ya, andaikan kita datang ke sini hanya berjumpa dengan sahabat-sahabat kita nggak mendengarkan ilmu karena ustadznya libur, pengajiannya nggak jadi, misalkan, kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita, memperkuat keimanan kita, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, itu adalah lebih penting. Yang ketiga, manfaat yang lainnya, ayyuhal ikhwah, yang tidak didapatkan di radio adalah orang kalau langsung akan lebih paham. Akan lebih paham. Dia akan lebih serius. Kalau di radio, iya kalau dengerinnya serius. Di radio kan banyak tantangannya. Ya. Ada tukang bakso lewat. Ya, "Bang, kesini dulu, Bang." Nah, makan dulu. Radionya dibelakangkan. Belum lagi anak rewel. Apalagi sampai ketiduran. Kalau di sini kan enggak. Kalau ngantuk, senggol sama temannya. Itu. Baik. Yang kelima, apakah boleh kita melakukan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Banyak orang mengatakan boleh. Ada juga bilang yang nggak boleh. Mana yang benar? Ya, kan maulid itu untuk mengingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, perayaan Maulid Nabi sudah banyak mungkin yang sudah para ustadz membahasnya atau sudah sering disampaikan. Ya, saya tidak ingin banyak menambahkan. Saya hanya menyarankan kepada siapa yang ingin mengetahui lebih lanjut, ya, secara luas, bisa mendapatkannya dalam buku saya Polemik Perayaan Maulid Nabi. Ya, di dalam buku tersebut saya telah menyampaikan hujah-hujah bahwasanya perayaan Maulid Nabi SAW tidak ada dasarnya. Ya, tidak pernah Nabi SAW, para sahabatnya atau ulama sampai Imam Syafi'i sendiri merayakan Maulid Nabi. Maka tanyakan kepada diri kita, apakah kita lebih cinta kepada Nabi daripada para sahabat Nabi? Apakah kita merasa lebih mengagungkan Nabi daripada ulama-ulama ussalaf, daripada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah? Kemudian yang kedua, ya, perlu antum ketahui bahwa perayaan Maulid Nabi datangnya dari siapa? Dia datangnya dari orang-orang Syiah. Ya, datangnya dari orang-orang Syiah. Sebagaimana disebutkan oleh para ahli sejarawan yang menjelaskan masalah ini. Yang ketiga, di dalam perayaan Maulid Nabi banyak kemungkaran-kemungkarannya. Sehingga salah seorang tokoh organisasi besar di Indonesia ini, Al-Ustadz Hashim, ya, beliau menulis sebuah kitab At-Tanbihat fi ma yusna'u bil maulidi minal munkarat. Catatan-catatan terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terdapat di dalam Maulid Nabi. Ya. Dan masih banyak yang lainnya. Agama Islam ini telah sempurna. Kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan cara-cara yang dituntunkan di dalam agama Islam, dengan mengikuti sunnahnya, dengan mempelajari hadisnya, dengan mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendakwahkannya. Itulah cinta kepada Nabi yang sejati. Ya, adapun cinta Nabi hanya setahun sekali, ya, ini bukanlah cinta Nabi yang sejati. Nah, bolehkah kita menimba ilmu dari guru yang enggak jelas? Enggak jelas. Maksudnya enggak jelas apanya ini? Manusia apa enggak gitu ya?
Taib nggak jelas, mungkin maksudnya nggak jelas pemikirannya gitu ya. Imam Ibnu Sirin pernah mengatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimahnya, inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini termasuk agama. Maka lihatlah kepada siapakah kalian mengambil agama ini. Ya, kalau kalian mengambil dari ustaz yang ahlus sunnah wal jamaah, maka kalian akan mendapatkan hidayah kebenaran. Tapi kalau kita mengambil dari orang-orang yang nggak jelas, ya, nggak jelas pemikirannya, maka kita pun ilmunya pun nggak jelas. Ilmunya pun nggak jelas. Nah, jadi hendaknya kita mencari guru yang jelas. Dahulu para ulama ussalaf nggak sembarangan menimba ilmu. Disebutkan oleh dalam kitab-kitab bahwasanya ulama ussalaf apabila ingin belajar kepada seorang guru tentang ingin meriwayatkan sebuah hadis darinya, maka dia akan menanya tentang guru tersebut, ya, seluk-beluknya, sampai yang ditanya mengatakan, ngapain sih tanya-tanya, kayak kalian mau apa, menikahkan putri kalian dengan dia aja, rinci banget, ya. Jadi menimba ilmu hendaknya dari guru yang jelas akidahnya, ya, yang jelas sumbernya. Dakwah Wahabi telah menyebar di mana-mana dan komentar orang berbeda-beda. Ada yang mengatakan kata-kata bid'ah itu keras, dan ada yang mengatakan tidak menyebutkan bid'ah itu lembut dakwahnya. Mana yang benar? Rasulullah SAW menyebut kata bid'ah, bahkan dalam setiap khutbahnya, wa kullu bid'atin dhalalah. Apakah ada yang berani mengatakan bahwa Rasulullah SAW keras dakwahnya? Ya, kalau seandainya kita memperingatkan umat dari perbuatan syirik, apakah itu adalah keras? Kalau keras, ya, maka bacalah surat Luqman, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa id qala luqmanul wa laqad ataina luqmanal hikmah. Kami telah memberikan Luqman hikmah, kelemah lembutan. Dan di antara wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah berbuat syirik. Sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan kezaliman yang sangat besar. Adakah yang berani mengatakan bahwasanya memperingatkan umat dari syirik itu keras? Kalau Anda mengatakan itu keras, berarti Anda berlawanan dengan firman Allah, wa laqad ataina luqmanal hikmah. Kami telah memberikan Luqman hikmah, kata yang lembut. Ya. Maka memperingatkan manusia dari bahaya syirik, dari bahaya bid'ah, ya, ini justru adalah sebuah keharusan. Ya, sebuah keharusan. Namun, jika memang seorang, ya, di sebuah masyarakat yang mungkin, ya, bila menggunakan kata-kata yang semakna, ya, tapi maksudnya sama, maka tidak mengapa, ya, dan itu termasuk adalah hikmah di dalam berdakwah juga. Kalau mereka misalkan alergi dengan kata syirik atau bid'ah, tapi kita pun memberikan maksudnya sama, misalkan ini nggak ada tuntunannya dari Rasulullah, nggak ada masalah, karena tujuannya sama, substansinya sama, ya, walaupun lafadznya, redaksinya beda. Bagaimana klaim Jamaatul Tabligh yang mengatakan kami berdakwah mengikuti dakwah Rasulullah, berdakwah dengan rombongan atau furuj? Allah Ustaz. Nah, dakwah ila Allah Jalla wa Ala adalah suatu kewajiban. Namun caranya tentu dengan, ya, patokan-patokan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah dengan ilmu. Bekal utama di dalam dakwah adalah ilmu. Dan kelompok ini banyak yang berdakwah tanpa ilmu. Ya, banyak ilmu. Tidak berbekal dengan ilmu. Padahal sebagaimana kata Imam Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Sebelum Anda berdakwah, belajar dulu. Makanya Nabi SAW tatkala mengutus sahabat untuk berdakwah, gak dipilih sembarangan orang, Mas. Ya, yang dipilih Mu'ad bin Jabal, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari, pembesar-pembesar sahabat yang punya ilmu.
Nggak orang Arab Badui yang baru masuk Islam. Sana dakwah 40 hari. Nggak. Dipilih orang-orang yang punya ilmu. Karena berdakwah ini resikonya besar, tanggung jawabnya besar. Ada salah seorang kawan saya, dia dulu ikut kelompok ini. Suatu saat dia singgah di sebuah masjid, sang khatib menyampaikan tentang keutamaan ilmu. Ya, maka dia pun berpikir dalam hatinya, iya ya, saya baru masuk, baru taubat, langsung dakwah, belum punya ilmu. Akhirnya ini yang menjadikan dia taubat. Ya, maka semoga Allah SWT memberikan pintu hidayah kepada saudara-saudara kita. Ya, barangkali ada saudara dari Jamaah Tabligh yang mendengarkannya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka sehingga belajar, ya, menuntut ilmu agama sebelum berdakwah ila Allah Jalla wa Ala. Sehingga nggak menampilkan juga hadis-hadis yang lemah. Banyak di antara mereka menampilkan hadis-hadis yang lemah, bid'ah, bahkan sampai kepada kesyirikan, khurafat. Ya. Ada di antara mereka pokoknya aneh-aneh, khurafat. Ya, semuanya ada zikirnya, wiridnya. Bikin sambal aja ada doanya khusus. Khurafat. Dan ini banyak kita singgung pada landasan beragama ini, sekalipun kita tidak memvonis mereka. Ya, berdalil dengan hadis yang lemah, berdalil dengan impian dan sebagainya, itu sama. Ada pada kelompok ini, karena sebagaimana kata Syekhul Albani bahwa kelompok ini adalah sufiyatul asr, sufi gaya baru, modern. Oleh karenanya kita jangan tertipu dengan perubahan nama. Al-ibratu bil haqa'iq, la bil asma. Ya, yang menjadi patokan itu adalah kenyataan, bukan perubahan nama. Ya, mungkin dulu Mu'tazilah, Jahmiyah, kalau sekarang ganti baju, Hizbut Tahrir. Mungkin dulu Thariqat, sekarang sudah nggak laku sufi, ya, ganti baru lagi. Demikian seterusnya. Anda pernah dengar terakhir ini ya? Anda pernah dengar bahwa orang Syiah mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW kecuali 3 orang. Yang manakah sahabat yang 3 itu? Dan yang kedua katanya Jibril salah memberikan Al-Quran yang seharusnya kepada Ali bin Abi Thalib. Apa maksudnya? Apakah dia menyangka Ali lebih baik dari Rasul? Iya, salah alamat. Jadi Jibril itu mereka ibaratkan seperti pos yang salah alamat. Yang seharusnya diberikan kepada Rasulullah salah alamat. Yang seharusnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib salah alamat kepada Rasulullah. Subhanallah, ini tuduhan dusta kepada, bukan hanya kepada Rasulullah tapi kepada Allah. Ya. Yang nyuruh Jibril siapa? Allah. Kenapa Allah SWT mendiamkan kalau memang itu salah? Ya, jadi ini adalah sebuah kebatilan. Adapun 3 sahabat tadi yang tidak dikafirkan, yang saya ingat Salman Al-Farisi, kemudian Mikdad, Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, Salman Al-Farisi, Mikdad, kemudian siapa tadi? Abu Dzar Al-Ghifari. Baik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.